Di era digital seperti sekarang, komunikasi menjadi hal yang sangat mudah secara teknis, namun semakin sulit secara emosional. Kita bisa mengirim pesan, voice note, atau video dalam hitungan detik. Tapi ironisnya, banyak pria masih merasa gugup, bingung, dan tidak tahu harus bicara apa saat berhadapan langsung dengan wanita, terutama wanita yang mereka sukai. Fenomena ini bukan hanya soal teknik komunikasi, melainkan juga soal kecemasan sosial, kegagalan memahami makna interaksi, dan kurangnya kesadaran diri. Banyak dari pria mempelajari tips-tips singkat agar memiliki pembahasan dengan wanita seperti cari topik menarik, atau jaga kontak mata, dan berikan pujian. Tapi, hampir semua pria gagal dalam memahami mengapa semua itu penting. Akibatnya, percakapan terasa kaku, dangkal, dan mudah patah di tengah jalan. Di sisi lain, banyak wanita justru menginginkan percakapan yang otentik, jujur, dan reflektif. Mereka tidak mencari pria yang selalu tahu apa yang harus dikatakan, tapi pria yang bisa menghidupkan momen lewat kata-kata. Disinilah filsafat modern hadir sebagai jembatan. Filsafat bukan hanya ilmu berpikir abstrak. Dalam konteks ini, filsafat mengajarkan kita tentang bagaimana manusia menciptakan hermeneutika atau makna dalam sebuah percakapan, dan bagaimana eksistensi seorang pria hadir secara otentik saat berbicara, atau bagaimana pragmatisme kata-kata menjadi alat untuk membangun sebuah nilai. Berdasarkan latar belakang tersebut, kita bisa merumuskan pertanyaan utama yang akan kita jawab sepanjang video ini. Yang pertama, mengapa banyak pria gagal menguasai percakapan dengan wanita, meskipun sudah tahu tekniknya? Yang kedua, apa saja faktor sosial, psikologis, dan filosofis yang mempengaruhi dinamika komunikasi pria-wanita? Yang ketiga, bagaimana pendekatan filsafat modern dapat membantu pria menjadi komunikator yang lebih kuat, lebih reflektif, dan lebih manusiawi? Dan yang keempat, apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan pria untuk menguasai percakapan dengan wanita tanpa menjadi palsu, sok tahu, atau manipulatif? Mari kita mulai menjawabnya satu persatu. Yang pertama, komunikasi bukan sekadar kata. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman menyampaikan sesuatu melalui sebuah teori yang ia kembangkan, yaitu teori komunikasi kritis, bahwa tujuan komunikasi adalah mencapai pengertian bersama, bukan sekadar menyampaikan informasi. Jürgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman, menyampaikan sesuatu melalui sebuah teori yang ia kembangkan, yaitu teori komunikasi kritis, bahwa tujuan komunikasi adalah mencapai pengertian bersama, bukan sekedar menyampaikan informasi. Jürgen Habermas. Banyak pria mengira percakapan adalah soal mengisi kekosongan dengan suara. Mereka takut diam, jadi mereka cepat-cepat bicara, yang penting ada kalimat yang keluar. Tapi komunikasi sejatinya bukan tentang volume bicara, melainkan tentang makna yang tercipta. Habermas menjelaskan bahwa komunikasi yang sehat haruslah berlandaskan kesetaraan, ketulusan, dan keterbukaan. Dalam tindakan komunikatif, dua individu tidak sekadar bertukar kata, tapi saling menciptakan makna bersama. Saat pria berbicara dengan wanita, tujuan utamanya bukan menghibur atau membuat terkesan. Tujuannya adalah membangun jembatan pengertian, yaitu menciptakan sebuah realitas sosial bersama yang membuat keduanya merasa hadir, dilihat, dan dihargai. Lalu kenapa banyak pria gagal? Hal tersebut terjadi karena pria bicara dengan niat menjual diri, bukan mengenal siapa lawan bicaranya. Selanjutnya, pria terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan, bukan apa yang sedang dirasakan. Dan pria merasa harus selalu punya jawaban, padahal seringkali wanita hanya butuh didengarkan. Jadi, yang harus pria lakukan adalah yang pertama, ubah tujuan percakapan.
Dari aku harus membuat dia suka aku menjadi aku ingin mengenalnya dengan jujur dan berbagi tentang diriku dengan tulus. Yang kedua, gunakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang satu arah seperti kamu kerja di mana? Ganti dengan ceritain dong, kamu mulai tertarik sama pekerjaanmu itu dari kapan? Yang ketiga, berlatih mendengar aktif. Tanggapi bukan dengan opini, tapi dengan pemahaman. Misalnya, kamu bilang kamu sempat hampir nyerah ya. Apa yang bikin kamu terus lanjut? Yang keempat, jaga bahasa tubuh. Jangan terlalu agresif, seperti mencondongkan badan terus-menerus, tapi juga jangan pasif, seperti melihat ke bawah, mengalihkan pandangan. Gunakan gestur terbuka dan rileks. Yang kelima, pahami bahwa diam tidak berarti gagal. Kadang, jeda dalam percakapan adalah saat paling penting untuk berpikir, merasa, atau mengamati. Jangan takut diam sejenak. Terkadang, keheningan itu membuat kata-kata berikutnya jadi lebih dalam. Selanjutnya, yang kedua, autentisitas dan kehadiran. Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, dan Martin Heidegger adalah para filsuf eksistensialis. Mereka memberikan perspektif unik tentang kehidupan manusia yang menekankan pada pengalaman dan kebebasan individu dalam pembentukan makna dan tujuan hidup. Jean-Paul Sartre mengatakan, menjadi otentik berarti menjadi jujur dengan dirimu sendiri, meski dunia menuntunmu jadi orang lain. Dalam filsafat eksistensialis, percakapan bukanlah ajang untuk menjadi orang lain yang ideal, tapi sebuah wadah untuk menyadari siapa kita sebenarnya. Sartre menekankan bahwa manusia selalu dihukum oleh kebebasannya. Artinya, kita bebas berkata apapun, tapi juga bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Sementara Heidegger berbicara soal kehadiran, yaitu kondisi di mana seseorang benar-benar ada di momen itu. Bukan sekadar tubuh yang hadir, tapi pikiran, hati, dan perhatian juga menyatu di dalam percakapan. Jadi pada poin ini, pria sering menghindari menjadi diri sendiri karena takut tidak cukup menarik. Mereka menciptakan topeng lebih lucu, lebih tenang, lebih berpengalaman dari yang sebenarnya. Tapi wanita bisa membaca sinyal inkonsistensi ini. Suara gemetar saat mengaku percaya diri, cerita berlebihan yang terdengar dibuat-buat. Masalah lainnya adalah ketidakhadiran. Banyak pria terlalu sibuk memikirkan kalimat selanjutnya hingga lupa mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh wanita. Lalu, apa yang harus kamu lakukan sebagai pria? Yang pertama, latih otentisitas dengan kejujuran kecil. Jangan takut mengatakan, aku sebenarnya agak grogi sekarang. Ini bukan kelemahan, tapi ini keberanian. Kejujuran menciptakan kedekatan. Yang kedua, hadirlah sepenuhnya dalam percakapan. Matikan notifikasi HP, pandang mata lawan bicara dengan tatapan tanpa buru-buru menjawab. Jika butuh jeda, ambil nafas perlahan. Yang ketiga, bicaralah dari pengalaman nyata, bukan klise. Ceritakan pengalaman unikmu, bukan yang kamu anggap ideal, tapi yang mencerminkan siapa dirimu. Yang keempat, tangkap nuansa emosional. Perhatikan bukan hanya apa yang dikatakan wanita, tapi bagaimana ia mengatakannya, nadanya, raut wajah, dan bahasa tubuhnya. Itu adalah pintu masuk terbaik untuk menghubungkan diri secara emosional. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, nilai dan narasi. Dalam filsafat pragmatisme dikenal beberapa tokoh penting seperti William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce. Filsafat pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat yang mementingkan sebuah kegunaan atau manfaat praktis dari suatu ide atau tindakan sebagai tolak ukur dari kebenaran. Artinya, suatu hal akan dianggap benar jika dapat memberikan suatu manfaat yang berguna dalam kehidupan nyata. Charles Peirce mengatakan, makna dari ide adalah konsekuensi praktisnya. Dalam filsafat pragmatisme, nilai bukan sekedar teori atau kata-kata indah, melainkan sesuatu yang hidup dalam tindakan dan konsekuensi nyata. Maka, jika seseorang pria berkata, "Saya menghargai perempuan," tapi kemudian memotong pembicaraannya, tidak mau mendengar, dan menganggap dirinya lebih pintar, maka nilai itu hanya hiasan kosong. John Dewey
menekankan pentingnya eksperimen sosial, di mana individu harus menguji nilai-nilainya dalam interaksi nyata untuk melihat apakah mereka benar-benar berfungsi. Jadi ini kesempatan kamu sebagai laki-laki untuk membuktikan nilai dari arti dari dirimu sendiri kepada orang lain. Khususnya dalam hal ini adalah wanita. Jadi begini, banyak pria ingin terkesan bernilai, dewasa, atau bijak. Mereka hafal kutipan motivasi, tahu bacaan filsafat, bahkan tahu istilah psikologi. Tapi itu saja tidak cukup, bro. Masalah selanjutnya akan muncul ketika nilai hanya dikomunikasikan lewat kata-kata, bukan perbuatan. Akhirnya wanita akan merasa kalau kamu hanya pintar berbicara, tapi isinya kosong. Artinya, kamu harus pintar mencari waktu yang tepat untuk melakukan pembuktian. Solusinya adalah yang pertama, komunikasikan nilai lewat cerita nyata. Jangan bilang, aku suka belajar hal baru, tunjukkan. Kemarin, aku mulai belajar tentang fotografi karena aku penasaran cara kerja cahaya. Yang kedua, tunjukkan refleksi diri dalam dialog. Misalnya, saat kamu membahas masa lalu, katakan, dulu aku gampang emosi. Tapi sekarang aku mulai belajar cara merespon, bukan bereaksi. Yang ketiga, bersikap konsisten. Kalau kamu bicara tentang menghargai waktu, jangan datang telat ke pertemuan berikutnya. Wanita membaca konsistensi lebih cepat daripada logika. Yang keempat, berani salah dan mau belajar. Jika kamu salah, sebut fakta atau salah menanggapi. Jangan defensif, katakan, oh iya ya, aku belum tahu soal itu. Menarik. Boleh ceritain lebih lanjut? Materi selanjutnya, yang keempat, empati dalam dialog. Carl Rogers adalah seorang yang dikenal sebagai salah satu seorang pendiri aliran humanistik dalam dunia psikologi. Ia menekankan tentang pentingnya hubungan terapeutik yang empatik dan tanpa syarat, atau dalam istilah lain dikenal sebagai unconditional positive regard, yang berarti menerima seseorang tanpa menghakimi, atau empathic understanding, yang berarti menciptakan ruang aman bagi lawan bicara untuk tetap dapat menjadi dirinya sendiri. Carl Rogers berkata bahwa empati bukan sekadar memahami orang lain, tapi merasakan dunia dari sudut pandang mereka. Artinya, dalam konteks percakapan dengan wanita, empati bukan berarti setuju, tapi kamu dapat terhubung secara emosional. Jadi, pria sering terlalu cepat mengoreksi, memberikan solusi, atau mengalihkan pembicaraan saat wanita sedang bercerita. Seketika itu juga pria langsung menjawab, itu sih gampang, tinggal gini aja. Padahal kadang wanita hanya ingin dipahami, bukan diselesaikan. Kurangnya empati membuat percakapan menjadi seperti wawancara kerja, bukan pertemuan hati. Solusinya adalah, yang pertama, gunakan teknik refleksi emosi. Jika wanita berkata, aku capek banget hari ini, jawaban reflektif, kelihatan banget sih, kamu butuh istirahat, banyak banget ya yang kamu tanggung hari ini. Yang kedua, jangan cepat memberi solusi, tanyakan dulu, kamu pengen didengerin atau pengen aku bantu mikirin solusinya. Yang ketiga, tunjukkan respon emosional, bukan logika. Saat mendengar cerita sedih, jangan bilang, ya hidup emang gitu sih, tapi aku ikut sedih denger itu. Kamu luar biasa bisa ngelewatinnya. Yang keempat, buat ruang aman. Jangan menyela, jangan menggurui. Perlihatkan bahwa kamu adalah tempat yang nyaman untuk bercerita. Gitu bos, paham gak? Kalau orang ngomong, jangan disela. Materi selanjutnya, yang kelima, cerita sebagai jembatan. Jerome Bruner adalah seorang tokoh penting dalam dunia psikolog kognitif. Ia menekankan bahwa pentingnya sebuah bahasa dalam perkembangan kognitif. Jerome Bruner berkata bahwa manusia adalah makhluk naratif yang suka mengenali diri dan orang lain lewat cerita. Bruner menjelaskan bahwa kita mengerti hidup kita sebagai narasi, bukan kumpulan fakta. Maka percakapan menjadi hidup saat cerita dibagikan. Cerita lucu, cerita gagal, cerita cinta, dan cerita konyol. Nah, wanita adalah makhluk biasa. Seperti manusia pada umumnya, mereka lebih terhubung dengan cerita daripada opini atau argumen. Kamu sebagai pria harus pintar dalam membangun sebuah cerita. Idealnya, cerita harus memiliki struktur seperti latar, konflik, dan resolusi.
Karena hal inilah nantinya yang bakalan menghidupkan percakapan kamu dengan dia. Tapi sejauh ini, pria yang terlalu serius, terlalu analitis, atau terlalu kaku sering gagal karena mereka tidak menghidupkan kata-katanya. Please bro, berhenti jadi orang yang kaku. Solusinya adalah, yang pertama, latih struktur cerita. Mulailah dengan, aku pernah ngalamin hal lucu banget waktu SMA. Alur ceritanya bisa kamu susun mulai dari latar, isi cerita, apa yang sudah kamu dapat, kamu pelajari. Yang kedua, berani tertawa pada diri sendiri. Cerita konyolmu dapat kamu kuatkan dengan energi lucu yang dapat kamu ambil dengan mengingat kejadian lalu. Karena ini dapat menciptakan koneksi emosional yang sangat kuat. Yang ketiga, ajak dia masuk dalam cerita. Setelah bercerita, lempar pertanyaan, kamu pernah ngalamin yang kayak gitu juga nggak? Dan yang keempat, sesuaikan energi cerita dengan suasana. Jangan cerita lucu saat dia sedang serius. Jangan cerita dramatis saat suasana santai. Perhatikan getaran emosional momen darinya. Semisal, wanita sedang menceritakan tentang kucingnya yang baru saja meninggal. Kamu jangan sekali-kali mengambil langkah untuk membuatnya tertawa. Karena itu adalah gerbang yang dia berikan buat kamu nunjukin empati, bukan malah tertawa. Tolonglah, kamu jangan jadi badut di hadapan dia, tapi tunjukkan kalau kamu tuh pantas buat jadi teman hidupnya. Udahlah ya, cukup, gak usah banyak-banyak, itu dulu yang harus kamu pelajari. Kalau suka boleh like, kalau gak suka ya udah terserah. Mau salto kek, mau apa kek, terserah. Udah ya, permisi, adios.